Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayumila Purwanti dan rekan saya Niputu Gita Trisyana Dewi, Putu Gita Widyasari, Putu Egi Widi Pratama, Ide Bagus Made Dirga Wibawa, Bewinda Marcelina Bungsu Maria Bata, Niputu Wina Putrisia Eprilina Yudita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana jasa berbeda dari produk fisik. Jasa merupakan aktivitas yang sifatnya intangible atau tidak terlihat, yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain untuk memuaskan pelanggan, di mana dalam proses produksinya bisa menggunakan produk fisik serta tidak menimbulkan pemindahan hak milik. Selain itu, jasa tidak dapat dipisahkan karena diproduksi dan dikonsumsi pada saat itu juga. Bagaimana jasa berbeda dari produk fisik? Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua ada untransferability atau tidak dapat disimpan. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga ada customization atau jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Bewinda Marcelina Bungsu Maribata, NPM 1932121596. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja realitas baru dalam pemasaran jasa. Yaitu ada yang pertama, teknologi informasi jaringan, yaitu revolusi digital telah menciptakan era informasi yang menjanjikan untuk menghasilkan tingkat produksi yang lebih akurat, komunikasi yang lebih bertarget, dan penetapan harga yang lebih relevan. Yang kedua, globalisasi, yaitu kemajuan teknologi di bidang transportasi, pelayaran, dan komunikasi telah memudahkan perusahaan untuk memasarkan dan konsumen untuk membeli dari hampir semua negara di dunia. Yang ketiga ada deregulasi, yaitu banyak negara telah menderegulasi industri untuk menciptakan persaingan yang lebih besar dan peluang pertumbuhan. Yang keempat ada privatisasi, yaitu banyak negara telah mengubah perusahaan publik menjadi kepemilikan swasta dan manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan mereka. Yang kelima ada persaingan yang meningkat, yaitu persaingan yang ketat antar merek dalam dan luar negeri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Trisyana Dewi, NPM 19321212260. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pemasar dapat mencapai keunggulan dalam memasarkan jasa atau layanan. Semakin meningkatnya tingkat kepentingan dari industri jasa dari perekonomian suatu negara telah menajamkan fokus mengenai apa yang perlu dilakukan oleh penyedia jasa untuk dapat meningkatkan keunggulan dari pemasaran jasanya. Yang pertama adalah marketing excellence atau keunggulan pemasaran. Keunggulan pemasaran dalam hari ini, pemasaran jasa memerlukan keunggulan di 3 area. Yang pertama adalah external marketing. External marketing adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi, external marketing adalah mencakup di dalamnya menyiapkan jasa, kemudian penetapan harga, bagaimana mendistribusikan jasa, dan bagaimana mempromosikan jasa kepada konsumen. Jadi yang kedua adalah internal marketing. Internal marketing adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Jadi internal marketing adalah mencakup bagaimana melatih dan memotivasi karyawan sehingga mereka dapat melayani konsumen dengan baik. Jadi intinya adalah internal marketing ini adalah bagaimana memuaskan karyawan sehingga karyawan yang puas ini umumnya akan melakukan pekerjaannya dengan baik yang pada akhirnya akan bermuara kepada kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah interactive marketing.
Interaktif marketing adalah hubungan antara karyawan dengan konsumen. Jadi, interaktif marketing ini merupakan kemampuan atau skill dari karyawan untuk memuaskan konsumen. Jadi, konsumen tidak menilai kualitas hanya melalui teknik saja. Perkenalkan, nama saya Nimade Intana Guna, NPM 19321211133. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari nomor 3, yaitu yang keempat, teknologi. Teknologi juga memiliki peran untuk membuat kinerja dari karyawan lebih produktif. Contohnya, saat US Airways memperkenalkan headlet scanner untuk dapat men-tracking bagasi penumpang dengan lebih baik. Hasilnya adalah bagasi yang mishandle atau hilang menurun hampir 50% dari tahun sebelumnya. Jadi teknologi ini berhasil mengembalikan investasi yang dibutuhkan hanya dalam waktu setahun dan juga berkontribusi pada penurunan komplain sebesar 35%. Hal yang sama juga adalah contoh lain dari UPS, bagaimana sistem tracking paket yang diaplikasikan UPS ini mampu mengurangi tingkat komplain sebesar 50% dan juga meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka mampu men-track paket mereka ada di mana dan risiko hilangnya jadi semakin kecil. Di samping itu juga, secara produktivitas, karyawan tidak perlu menangani begitu banyak komplain mengenai tracking barang sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang lain, hingga kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan. Di sisi lain, kadangkala teknologi baru juga memiliki efek yang kurang diinginkan. Contohnya, saat BMW mengenalkan Wi-Fi untuk dipasang di dealership-nya, sehingga konsumen dapat menghabiskan waktu secara lebih produktif selama mobilnya diperbaiki. Nah, karena teknologi ini, lebih banyak konsumen justru memilih untuk tinggal atau diam di dealership daripada mempergunakan atau menyewa mobil sewaan yang disediakan oleh dealer, sehingga pendapatan dealer menjadi berkurang. Jadi, intinya penyedia jasa mampu memberikan high touch dan high tech kepada konsumen. High touch adalah bagaimana interaksi antara penyedia jasa dan konsumen yang cukup interaktif dan terlaksana dengan baik. Dan high tech adalah bagaimana menyediakan teknologi namun yang sesuai dengan kebutuhan dari karyawan dan juga tepat bagi perusahaan. Baik, terima kasih. Saya Ida Bagus Made Dirgawibawa, NPM 19321211119. Saya di sini akan menjawab soal nomor 4, di mana soal tersebut adalah bagaimana pemasaran dapat meningkatkan kualitas layanan. Nah, untuk bisa melakukan kualitas pelayanan dalam pemasaran, Anda bisa melakukan 10 hal berikut ini. Yang pertama, merespon yang cepat dan tanggap. Setiap konsumen pasti ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan tanggap. Cepat dalam menjawab dan merespon keinginan pelanggan, serta tanggap yang artinya bertindak tepat sesuai yang diinginkan pelanggan. Apabila memang terdapat banyak antrian, maka solusinya adalah memberikan nomor antrian, tempat menunggu yang nyaman, dan hiburan untuk menghilangkan rasa bosan pelanggan ketika menunggu antrian. Yang kedua, mendengarkan keluhan pelanggan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Anda juga harus bisa mendengarkan keluhan dari pelanggan. Beberapa pelanggan yang banyak bicara terkadang hanya ingin didengar, sehingga tugas Anda ialah mendengarkan mereka dengan seksama supaya mereka merasa dihargai oleh Anda. Yang ketiga, memiliki red desk atau call center. Supaya Anda tidak kerepotan dalam melayani pelanggan, Anda sebaiknya memiliki tempat khusus atau call center dan menugaskan seseorang di bagian tersebut. Pastikan orang yang bertugas sebagai pelayanan pelanggan memiliki kemampuan yang cukup dan dapat diandalkan.
Anda juga perlu memprioritaskan pelanggan yang memiliki urusan lebih penting, baru urusan yang sepele. Yang keempat, banyak bersabar. Setiap pelanggan memiliki karakternya masing-masing dan yang mudah ditangani. Masing-masing ada yang mudah ditangani, tapi ada juga yang banyak kemauannya. Disinilah kesabaran Anda sangat dibutuhkan. Meski memang ada batas kesabaran, tapi Anda tetap harus mampu menghadapi pelanggan yang membutuhkan kesabaran ekstra. Yang kelima, jagalah kesopanan. Tanpa adanya pelanggan, bisnis Anda tidak akan bisa beroperasi. Jadi, sudah sepantasnya Anda melayani pelanggan dengan baik. Bersikap sopan ketika melayani, bahkan saat mendapatkan pelanggan yang kurang beretika dan membuat Anda kesal sekalipun. Begitu juga dengan pegawai Anda. Apabila memang diperlukan, Anda sebaiknya memberikan training pegawai tentang cara menghadapi pelanggan, termasuk soal menjaga kesopanan. Baik, itu saja dari saya, dan jawaban berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Egi Widi Pratama, NPM 19321210530. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu dosen berikan. Soalnya yaitu, bagaimana pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan? Baik, jawaban saya yang pertama, berikan solusi yang tepat. Yang dimaksud di sini, ketika pelanggan komplain, pelanggan pasti menginginkan solusi atas masalahnya. Biasanya pelanggan mengajukan komplain karena merasa tidak puas terhadap produk yang sudah dibelinya, atau merasa mendapatkan kerugian saat berbelanja di toko Anda maupun online. Oleh karena itu, Anda harus mampu memberikan solusi yang tepat terkait keluhan yang diajukan oleh pelanggan. Sebisa mungkin, Anda dan pelanggan sama-sama tidak merasa dirugikan, baik secara materi maupun non-materi. Yang kedua yaitu minta masukan dari pelanggan. Yang dimaksud di sini, masukan atau feedback berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebuah bisnis. Dari masukan pelanggan ini, Anda akan mengetahui bagaimana tingkat pelayanan yang telah Anda beri pada pelanggan. Anda juga bisa mengetahui apakah pelayanan Anda masih membutuhkan perbaikan atau sudah baik. Jadi, jangan lupa untuk meminta masukan dari pelanggan atau customer. Yang ketiga yaitu jangan ingkar janji. Yang dimaksud di sini, sebelum memberikan janji pada pelanggan, pastikan Anda memikirkan dengan matang. Jangan sampai Anda berjanji sesuatu yang tidak bisa Anda tepati, karena bisa menghilangkan rasa percaya pelanggan pada bisnis Anda dan berpindah ke kompetitor lain. Lebih baik katakan untuk mengusahakan yang terbaik bagi pelanggan, dan apabila masih belum memenuhi keinginan mereka, minta maaf dan katakan Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat, bersedia mengakui kesalahan. Yang dimaksud itu, meskipun bisnis Anda telah meraih kesuksesan, bukan berarti Anda luput dari kesalahan. Pasti ada kesalahan kecil atau besar yang pernah Anda lakukan dan membuat pelanggan merasa dirugikan. Jika Anda mau kualitas pelayanan bisnis Anda meningkat, maka janganlah merasa gengsi untuk mengakui kesalahan Anda. Ucapkan permohonan maaf jika pelanggan dan berikan solusi segera untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap bisnis Anda. Yang kelima, berikan pelatihan pada karyawan. Yang berarti di sini ketika Anda mempekerjakan pegawai atau karyawan, pastikan Anda sudah memberikan pelatihan supaya mereka memahami kewajiban dan tugasnya. Lebih baik lagi jika terdapat agenda training yang rutin diadakan setiap beberapa bulan sekali, agar karyawan Anda lebih memahami dengan benar kewajiban dan tugasnya. Sementara untuk pegawai baru, berikan masa pelatihan minimal selama sebulan untuk mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Yang keenam, berikan dukungan customer service di berbagai channel. Yang dimaksud di sini yaitu agar semakin mudah pelanggan menjangkau usaha Anda, semakin tinggi juga tingkat kepuasan yang mereka rasakan terhadap usaha Anda.
Untuk memudahkan pelanggan menghubungi, Anda harus menyediakan banyak channel customer service. Pelanggan membeli produk Anda dengan berbagai metode. Ada yang datang langsung ke toko dan ada juga yang membeli secara online. Karena itu, pastikan Anda menyediakan layanan pelanggan di semua channel pembelian. Selain dengan menyiapkan tenaga customer service yang melayani langsung, Anda juga memerlukan dukungan melalui akun media sosial seperti email, Instagram, live chat, support di situs, dan lain sebagainya. Dukungan sistem multi-channel ini akan meningkatkan kredibilitas brand dan juga kepuasan konsumen Anda. Yang terakhir, berikan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang artinya di sini yaitu contoh, karyawan yang datang langsung ke toko usaha Anda dan misalnya pelanggan atau customer Anda sedang ramai dan kebetulan dalam melakukan pembayaran menunggu antrean yang panjang. Bisa bayangkan betapa membosankannya menunggu antrean karena Anda tidak punya cukup tenaga kasir. Atau bagaimana kesalnya harus menunggu lama karena karyawan Anda kurang sigap. Semua ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah dukungan sistem pembayaran yang kurang mumpuni. Solusi yang bisa Anda tawarkan kepada customer atau pelanggan adalah selain pembayaran tunai yang Anda sediakan, Anda juga harus menyediakan berbagai opsi pembayaran non-tunai seperti GoPay, OVO, ShopeePay, atau mungkin dengan melakukan pembayaran kartu kredit dan debit. Perkenalkan, saya Putu Gita Widyasari, NPM 19321212261. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Bagaimana pemasar dapat meningkatkan layanan pelanggan? Untuk meningkatkan layanan pelanggan, ada beberapa cara, yaitu 1. Perlakukan pelanggan layaknya bos. Hal tersebut dapat membuat pelanggan merasa puas. Yang kedua, berikan produk yang berkualitas. Pastikan bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Yang ketiga, berikan pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang keempat, menerima saran dan menampung keluh kesah pelanggan. Terima kasih.